Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Aprilia Puspitasari, NBI 11120000170 dari Prodi Administrasi Negara. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi aplikasi teknologi informasi. Yang pertama yaitu materi aplikasi multimedia. Sejarah multimedia. Istilah multimedia berawal dari teater, bukan komputer. Pertunjukan yang memanfaatkan lebih dari satu medium seringkali disebut pertunjukan multimedia. Sistem multimedia dimulai pada akhir 1980-an dengan diperkenankannya HyperCard oleh Apple pada tahun 1987 dan pengumuman oleh IBM pada tahun 1989 mengenai perangkat lunak Audio Visual Connection atau AVC dan Video Adapter Card PS2. Pada tahun 1994 diperkirakan ada lebih dari 700 produk dan sistem multimedia dipasarkan. Multimedia memungkinkan pemakai komputer untuk mendapatkan output dalam bentuk yang jauh lebih kaya daripada media tabel dan grafik konvensional. Pemakai dapat melihat gambar 3 dimensi, foto, video bergerak, atau animasi dan mendengar suara stereo, perekaman suara atau alat musik. Beberapa sistem multimedia bersifat interaktif, memungkinkan pemakai memilih output dengan mouse atau kemampuan layar sentuh untuk mendapatkan dan menjalankan aplikasi itu. Pengetahuan multimedia. Multi sama dengan banyak, media yang berarti sarana berkomunikasi untuk melewatkan informasi. Jadi, multimedia merupakan suatu sistem yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan alat-alat lain seperti televisi, monitor video, dan sistem piringan optik atau sistem stereo yang dimaksudkan untuk menghasilkan penyajian audio visual yang utuh. Beberapa pakar mengartikan multimedia sebagai berikut. Yang pertama, multimedia secara umum merupakan kombinasi 3 elemen, yaitu suara, gambar, dan teks. Menurut MC Cormick 1996. Yang kedua, multimedia adalah kombinasi dari paling sedikit 2 media input dan atau output dari data. Media ini dapat audio atau suara, musik, animasi, video, teks, grafik, dan gambar, menurut Urban DKK 2002. Yang ketiga, multimedia merupakan alat yang dapat menciptakan prestasi yang dinamis dan interaktif yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio, dan gambar video, menurut Robin dan Linda 2001. Yang keempat, multimedia adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, gambar bergerak, atau video dan animasi dengan menggabungkan link dan tool yang memungkinkan pemakai melakukan navigasi, berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi, menurut Hofstetter 2001. Kelebihan dari multimedia yaitu yang pertama, dari berbagai media informasi, multimedia memiliki suatu kelebihan tersendiri yang tidak dapat digantikan oleh penyajian media informasi lainnya. Kedua, kelebihan dari multimedia adalah menarik indera dan menarik minat, karena merupakan gabungan antara pandangan, suara, dan gerakan. Ketiga, lembaga riset dan penerbitan komputer yaitu Computer Technology Research atau CTL menyatakan bahwa orang hanya mampu mengingat 20% dari yang dilihat dan 30% dari yang didengar. Tetapi orang mengingat 50% dari yang dilihat dan didengar dan 80% dari yang dilihat, didengar, dan dilakukan sekaligus. Komponen multimedia yaitu sistem multimedia. Yang pertama ada teks, grafik, audio, video, animasi, dan komputer interaktif. Menurut James A. Sen, multimedia terbagi dalam beberapa elemen-elemen multimedia, seperti di bawah berikut ini. Teks. Bentuk data multimedia yang paling mudah disimpan dan dikendalikan adalah teks. Teks dapat membentuk kata, surat, atau narasi dalam multimedia yang menyajikan bahasa. Kebutuhan teks bergantung kepada penggunaan aplikasi multimedia. Image atau grafik. Alasan untuk menggunakan gambar dalam presentasi atau publikasi multimedia adalah karena lebih menarik perhatian dan dapat mengurangi kebosanan dibandingkan dengan teks. Gambar dapat meringkas menyajikan data yang kompleks dengan cara yang baru dan lebih berguna. Gambar juga dapat berfungsi sebagai icon yang bila dipadukan dengan teks merupakan opsi yang bisa dipilih.
Bunyi atau audio. PC multimedia dan tanpa bunyi hanya disebut animedia, bukan multimedia. Bunyi dapat ditambahkan dalam multimedia melalui suara, musik, dan efek-efek suara. Seperti halnya grafis, dapat membeli ataupun menciptakan sendiri. Video menyediakan sumber daya yang kaya dan hidup bagi aplikasi multimedia. Animasi. Dalam multimedia, animasi merupakan penggunaan komputer untuk menciptakan gerak pada layar. Virtual reality merupakan penggunaan multimedia untuk penyerapan secara langsung. Berikut adalah karir pada bidang multimedia. Pertama, bidang pemasaran, animasi, perekaman CD atau DVD, desain isi multimedia, electronic publishing, editor elektronik, desain game, desain grafik, desain interface, perencanaan konstruksi multimedia, pelayanan online, desain presentasi, modeling, penulis naskah, simulasi, soundtrack, special effect, pelatihan, produksi video, webmaster, dan lain sebagainya. Teknologi multimedia. Teknologi multimedia implementasinya tergantung pada teknologi seperti sistem perancangan grafis komputer, sistem operasi dan teknik implementasi, sistem jaringan atau network, CMS atau Content Management System, HCI atau Human Computer Interaction. Aplikasi dalam multimedia. Pada bidang bisnis terdapat presentasi, pemasaran atau telemarketing, periklanan, demo produk, katalog, dan lain sebagainya. Pada bidang pendidikan, tutorial, simulasi, dan pelatihan, e-learning, dan lain sebagainya. Aplikasi multimedia pada bidang hiburan yaitu games, video on demand atau VOD, yaitu pengguna bebas mengakses data multimedia yang tersedia pada media server atau dokumen berita, entertainment, film, musik, dan lain sebagainya. Pada bidang virtual reality menggunakan elemen dasar multimedia seperti imagery, suara, dan animasi, mengharuskan adanya umpan balik atau feedback dari user multimedia interaktif. Hukum dan multimedia. Multimedia berkait dengan hak paten, copyright, penggunaan yang adil, etika, dan kejahatan. Hak paten yang menonjol dalam multimedia adalah hak paten data optis, hak paten Kempton, serta hak paten GIF dari Unis JS. Singapura sejak 1996 telah memiliki perangkat hukum berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Malaysia sejak 1997 mengeluarkan hukum-hukum kriminalitas komputer, tanda tangan digital, serta komunikasi dan multimedia. Bagaimana dengan Indonesia? Konsep pengembangan multimedia sendiri, menurut Suyanto, tips tahapan pengembangan sistem media yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mendefinisikan masalah. Mendefinisikan masalah sistem adalah hal yang pertama yang dilakukan oleh seorang analis sistem. Kedua, studi kelayakan. Hal kedua yang dilakukan analis sistem adalah studi kelayakan. Apakah pengembangan sistem multimedia layak diteruskan atau tidak? Yang ketiga, analisis kebutuhan sistem, yaitu menganalisis maksud, tujuan, dan sasaran. Sistem merupakan hal yang dilakukan pada tahap ini. Keempat, merancang konsep. Pada tahap ini, analisis sistem terlibat dengan user untuk merancang konsep yang menentukan keseluruhan pesan dan isi dari aplikasi yang akan dibuat. Kelima, merancang isi. Merancang isi meliputi mengevaluasi dan memilih daya tarik pesan, gaya dalam mengeksekusi pesan, nada dalam mengeksekusi pesan, dan kata dalam mengeksekusi pesan. Keenam, merancang naskah. Merancang naskah merupakan spesifikasi lengkap dari teks dan narasi dalam aplikasi multimedia. Ketujuh, merancang grafik. Dalam merancang grafik, analisis memilih grafik yang sesuai dengan dialog. Kedelapan, memproduksi sistem. Dalam tahap ini, komputer mulai digunakan secara penuh untuk merancang sistem dengan menggabungkan ketujuh tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Kesembilan, mengetes sistem. Pengetesan merupakan langkah setelah aplikasi multimedia selesai dirancang. 10. Menggunakan sistem. Implementasi sistem multimedia dipahami sebagai sebuah proses apakah sistem multimedia mampu beroperasi dengan baik. 11. Memelihara sistem. Setelah sistem digunakan, maka sistem akan dievaluasi oleh user untuk diputuskan apakah sistem yang baru sesuai dengan tujuan semula dan diputuskan apakah ada revisi atau modifikasi.
Materi berikutnya yaitu augmented reality and virtual reality. Pengertiannya yaitu sebuah kombinasi dari adegan nyata yang dilihat oleh pengguna dan adegan virtual yang dihasilkan oleh komputer yang menambah adegan dengan informasi tambahan. Perbedaan augmented reality dan virtual reality yaitu realitas bertambah, sistem menambah adegan dunia nyata, pengguna mempertahankan rasa kehadiran di dunia nyata, membutuhkan mekanisme untuk menggabungkan dunia maya dan dunia nyata, sulit untuk mendaftar nyata dan virtual, sedangkan virtual reality merupakan realitas maya, lingkungan yang benar-benar imersif, indera berada di bawah kendali sistem, perlu mekanisme untuk memberi makan dunia virtual kepada pengguna, sulit untuk membuat dunia VR menarik. Menggabungkan dunia nyata dan virtual. Yang kita butuhkan adalah model yang tepat, lokasi dan properti optik penampil atau kamera dan layar, kalibrasi semua perangkat, untuk menggabungkan semua sistem koordinat lokal yang berpusat pada perangkat dan objek di tempat dalam sistem koordinat global. Kegiatan penelitian mengembangkan metode untuk mendaftarkan dua aset gambar yang berbeda atau nyata virtual dan tetap terdaftar secara waktu nyata. Ini sering mengurangi untuk menemukan posisi kamera relatif terhadap beberapa penanda fidusial, mengembangkan teknologi tampilan baru untuk menggabungkan dua gambar. Masalah kinerja. Dua kriteria kinerja ditempatkan pada sistem, tingkat pembaruan untuk menghasilkan gambar tambahan, akurasi pendaftaran gambar nyata dan virtual. Tingkat pembaruan juga dapat membatasi akurasi pendaftaran. Semisal kertas box minus 1 ms sama dengan 1 mm error. Materi berikutnya yaitu Artificial Intelligence atau AL. Pengertiannya yaitu studi kasus tentang bagaimana membuat program atau komputer melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang lebih baik. Studi tentang bagaimana membuat komputer memecahkan masalah yang membutuhkan pengetahuan dan kecerdasan. Upaya baru yang menarik untuk membuat komputer berpikir, mesin dengan pikiran. Otomatisasi aktivitas yang kita kaitkan dengan pemikiran manusia, semisal pengambilan keputusan, pembelajaran, dan lain sebagainya. Seni menciptakan mesin yang melakukan fungsi yang membutuhkan kecerdasan ketika dilakukan oleh orang. Studi tentang kemampuan mental melalui penggunaan model komputasi. Bidang studi yang berusaha menjelaskan dan meniru perilaku cerdas dalam hal proses komputasi. Cabang ilmu komputer yang mempelajari otomatisasi perilaku cerdas. Apa itu AL? AL sebagai bidang studi ilmu komputer, ilmu kognitif, psikologi, filsafat, ilmu bahasa, dan ilmu saraf. AL adalah bagian sains, bagian rekayasa. AL seringkali harus mempelajari domain lain untuk mengimplementasikan sistem, semisal kedokteran dan praktik medis untuk sistem diagnosis medis, teknik, dan kimia untuk memantau pabrik pemrosesan kimia. AL adalah keyakinan bahwa otak adalah bentuk komputer biologis dan pikiran adalah komputasi. AL memiliki dampak nyata pada masyarakat, tapi tidak seperti bidang CS lain. Dampaknya sering hanya dirasakan secara tangensial, yaitu orang tidak menyadari bahwa sistem X memiliki AL. Rasa bertahun-tahun setelah investasi awal dalam teknologi. Apa itu intelligent? Apakah ada definisi holistik untuk kecerdasan? Berikut beberapa definisinya. 1. Kemampuan untuk memahami dan mengambil keuntungan dari pengalaman. Yang kedua, kemampuan mental umum yang melibatkan kemampuan untuk menalar, merencanakan, memecahkan masalah, berpikir abstrak, memahami ide dan bahasa, dan belajar secara efektif memahami, menafsirkan, dan menanggapi lingkungan. Tak satu pun dari ini memberitahu kita apa itu kecerdasan. Jadi sebagai gantinya, mengikuti kita bisa menghitung daftar elemen yang harus bisa dilakukan oleh kecerdasan. Itu memahami, menalar, dan menyimpulkan, memecahkan masalah, belajar dan beradaptasi, menerapkan akal sehat, menerapkan analogi, mengingat, menerapkan intuisi, mencapai keadaan emosional, mencapai kesadaran diri. Manakah dari ini yang diperlukan untuk kecerdasan? Yang mana yang cukup? Kecerdasan buatan, haruskah kita mendefinisikan ini dalam kaitannya dengan kecerdasan manusia? Apakah AL harus benar-benar cerdas?
Apa perbedaan antara menjadi cerdas dan menunjukkan perilaku cerdas? Hipotesis simbol fisik. Sistem simbol fisik atau PSS terdiri dari simbol atau pola yang dapat digabungkan menjadi ekspresi. Ada proses yang beroperasi pada simbol-simbol ini untuk menciptakan simbol dan ekspresi baru, yaitu pertimbangkan misalnya bahasa Inggris sebagai sistem simbol fisik. Simbol adalah alfabet, ekspresi adalah kata dan kalimat. Prosesnya adalah tata bahasa Inggris dan parser dan kamus. Hipotesis PSS menyatakan bahwa PSS memiliki sarana yang diperlukan dan cukup untuk tindakan cerdas. Komputer adalah PSS. Jika hipotesis PSS benar, maka seharusnya mungkin untuk memprogram komputer untuk menghasilkan tindakan cerdas. Ini adalah tujuan AL. Jika hipotesis PSS tidak benar, apa akibatnya bagi AL? Otak versus komputer. Di AL, dibandingkan otak atau pikiran dan komputer. Harapannya, otak adalah bentuk komputer dan bertujuan untuk dapat menciptakan kecerdasan komputer melalui pemrograman, seperti halnya orang menjadi cerdas dengan belajar. Tetapi, kita melihat bahwa komputer tidak seperti otak. Komputer melakukan tugas tanpa memahami apa yang dilakukannya. Apakah otak memahami apa yang dilakukannya ketika memecahkan masalah? Cabang AL, contohnya adalah robot, games, dan lain sebagainya. Software AL meniru kepakaran seseorang atau ilmu pakar seseorang atau yang dibuat berdasarkan kecerdasan seseorang. Materi berikutnya yaitu e-government. Definisinya adalah layanan dan pengiriman informasi elektronik yang diberikan oleh pemerintah 24 jam sehari, 7 hari seminggu, menurut Norris T.A. Fletcher. Tahapan e-government yang pertama implementasi, yaitu memperkenalkan kemunculannya pada masyarakat. Berikutnya pengembangan, yaitu sistem pemerintahan bertambah, informasi menjadi semakin dinamis. Interaktif, user bisa mengunduh form, berkombinasi melalui email maupun real-time chat. Transaksional, user bisa membayar layanan secara online. Full elektronik, yaitu e-government sudah terintegrasi di seluruh sektor pemerintahan. Prinsip dalam e-government yaitu membangun layanan terhadap masyarakat, membuat pemerintah dan layanan-layanannya lebih mudah untuk diakses oleh masyarakat, memberikan solusi terhadap isu-isu sosial, menyediakan informasi-informasi yang bermanfaat bagi masyarakat, penggunaan sumber daya pemerintah secara efektif dan efisien. Tujuan implementasi e-government yang pertama, meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi IT dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Ketiga, perbaikan organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja pemerintahan. Sasaran pembangunan e-government yaitu pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau. Kedua, pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan dan memperkuat kemampuan perekonomian menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional. Ketiga, pembentukan mekanisme komunikasi antar lembaga pemerintahan serta penyediaan fasilitas bagi partisipasi masyarakat dalam proses kepemerintahan. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien, serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintahan. Hambatan e-government. Pertama, kultur berbagai belum ada. Kultur berbagai atau sharing informasi dan mempermudah urusan belum terbiasa di kalangan masyarakat Indonesia. Banyak oknum yang menggunakan kesempatan dengan mempersulit mendapatkan informasi ini. Kultur mendokumentasi belum lazim. Salah satu kesulitan besar yang dihadapi adalah kurangnya kebiasaan mendokumentasikan apapun itu. Padahal kemampuan mendokumentasi ini menjadi bagian dari ISO 9000 dan juga menjadi standar dari software engineering. Kurangnya SDM yang handal. Teknologi informasi merupakan sebuah bidang yang baru. Pemerintah umumnya jarang yang memiliki SDM yang handal di bidang teknologi informasi. SDM yang handal ini biasanya ada di lingkungan bisnis atau industri. Kekurangan SDM ini menjadi salah satu penghambat implementasi dari e-government. Infrastruktur yang mahal dan belum memadai. Infrastruktur telekomunikasi Indonesia memang masih belum tersebar secara merata.
Di berbagai daerah di Indonesia masih belum tersedia saluran telepon atau bahkan aliran listrik. Kalaupun semua fasilitas ada, harganya masih relatif mahal. Pemerintah juga belum menyiapkan pendanaan untuk keperluan tersebut. Tempat akses yang terbatas. Sejalan dengan poin di atas, tempat akses informasi jumlahnya juga masih terbatas. Di beberapa tempat di luar negeri, pemerintah dan masyarakat bergotong royong untuk menciptakan akses poin yang terjangkau, semisal di perpustakaan umum. Di Indonesia, hal ini dapat dilakukan di kantor pos, kantor pemerintahan, dan tempat-tempat umum lainnya. Materi terakhir yaitu e-bisnis dan e-commerce. Bisnis online. Dalam jaringan disingkat jaring, Inggris online, adalah keadaan di saat seseorang terhubung ke dalam suatu jaringan ataupun sistem yang lebih besar. Dalam percakapan umum, saya sedang online dapat berarti seseorang terhubung dengan jaringan atau network yang lebih besar seperti internet atau sedang terhubung dengan orang lain melalui sambungan telepon. Dalam sebuah sistem yang terkait pada aktivitas tertentu, sebuah elemen dari sistem tersebut dikatakan online jika elemen tersebut dalam keadaan beroperasional. Sebagai contoh, sebuah instalasi pembangkit listrik dikatakan online jika ia dapat menyediakan listrik pada jaringan elektrik. Dalam telekomunikasi, istilah online memiliki arti lain yang lebih spesifik. Suatu alat yang diasosiasikan dalam sebuah sistem yang lebih besar dikatakan online bila berada dalam kontrol langsung dari sistem tersebut. Dalam artian, jika ia tersedia saat akan digunakan oleh sistem atau on demand tanpa membutuhkan intervensi manusia, namun tidak bisa beroperasi secara mandiri di luar dari sistem tersebut. Sementara itu, e-bisnis berkaitan secara menyeluruh dengan proses bisnis, termasuk value chain, pembelian secara elektronik atau electronic purchasing, manajemen rantai supply atau supply chain management, pemrosesan order elektronik, penanganan dan pelayanan kepada pelanggan, dan kerjasama dengan mitra bisnis. E-bisnis memberi kemungkinan untuk pertukaran data di antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, baik lewat web, internet, intranet, extranet, atau kombinasi di antaranya. E-commerce atau electronic commerce. Commerce yaitu jual beli. Commerce dalam artian luas yaitu bukan hanya sekedar jual beli dengan internet, mencakup segala pertukaran informasi bisnis secara elektronik antara organisasi dengan stakeholder eksternalnya, mencakup kegiatan-kegiatan sebelum dan sesudah jual beli, semisal pemasaran, order taking, pengiriman, pelayanan pelanggan, pembelian bahan baku, dan lain sebagainya. E-bisnis lebih luas daripada e-commerce, yaitu ditunjukkan untuk meningkatkan daya saing organisasi dengan memanfaatkan teknologi informasi baik dalam lingkup organisasi secara menyeluruh maupun di luar lingkup organisasi, melalui hubungan dengan mitra di luar organisasi. Mencakup seluruh pertukaran informasi secara elektronik, baik di dalam organisasi maupun dengan stakeholder eksternal untuk mendukung berbagai proses bisnis. Jadi, e-bisnis mencakup e-commerce dan proses internal seperti produksi, manajemen persediaan, pengembangan produk, manajemen risiko, keuangan, manajemen pengetahuan, SDM, dan lain sebagainya. E-bisnis definisinya yaitu memperlihatkan bagaimana teknologi informasi berfungsi sebagai media tercapainya proses dan sistem bisnis yang jauh lebih baik dibandingkan cara-cara konvensional. E-bisnis bukan sekedar penggunaan teknologi untuk otomasi proses-proses bisnis yang ada, namun juga mencakup penggunaan teknologi untuk mengubah proses-proses bisnis tersebut. Nilai e-bisnis. Nilai atau keuntungan yang ditawarkan e-bisnis yaitu aspek efisiensi atau biaya, kedua, aspek efektivitas atau operasi, ketiga, aspek jangkauan atau wilayah, keempat, aspek struktur atau industri, yang kelima, aspek peluang atau pasar. Nilai efisiensi e-bisnis. Manfaat paling cepat yang dapat diperoleh perusahaan yang terjun ke dunia e-bisnis adalah perbaikan tingkat efisiensi. Sebuah riset memperlihatkan kurang lebih 40% dari total biaya operasional perusahaan diperuntukkan bagi aktivitas penciptaan dan penyebaran informasi ke berbagai divisi terkait.
Dengan dimanfaatkannya teknologi informasi di dalam berbagai rangkaian bisnis sehari-hari, maka akan terlihat bagaimana perusahaan dapat mengurangi total biaya operasional yang biasa dikeluarkan tersebut. Lihatlah bagaimana email dapat mengurangi biaya komunikasi dan pengiriman dokumen, call center dapat mengurangi biaya pelayanan pelanggan, website dapat mengurangi biaya marketing dan public relation, VoLP dapat mengurangi biaya telekomunikasi, dan lain sebagainya. Decision support system dapat mengurangi biaya rapat dan diskusi, dan lain sebagainya. Manfaat ini dapat dirasakan ketika terjadi perubahan-perubahan yang cukup signifikan dalam cara perusahaan melakukan aktivitas operasional sehari-hari. Lihatlah bagaimana dengan dimanfaatkannya teknologi perusahaan dapat berhubungan dengan pelanggannya secara non-stop atau 24 jam. Demikian pula dengan diterapkannya konsep e-supply chain, maka manajemen dapat menaikkan tingkat layanan kepada pelanggannya. Contoh efektivitas yang lain adalah meningkatnya kualitas pengambilan keputusan dari manajemen karena diimplementasikannya aplikasi ERP. Nilai jangkauan e-bisnis. Teknologi elektronik telah memperluas jangkauan dan ruang gerak perusahaan. Dengan menghubungkan diri ke internet, berarti perusahaan secara tidak langsung telah menghubungkan dirinya dengan ratusan juta calon pelanggan yang tersebar di berbagai belahan bumi. Kemampuan ekspansi yang sedemikian mudah atau menembus batas ruang dan waktu dan tanpa memerlukan biaya yang relatif mahal tentu saja merupakan keuntungan yang tidak ternilai harganya bagi sebuah perusahaan. Teknologi online memungkinkan perusahaan untuk memperluas jangkauan domain kerjasama dengan mitranya secara signifikan. Untuk pertama kalinya di dunia, berbagai perusahaan-perusahaan skala besar, menengah, dan kecil dengan mudahnya dapat saling berkolaborasi dan bekerja sama untuk menciptakan produk maupun pelayanan yang semakin baik, tanpa harus memikirkan batasan geografis maupun menyediakan sumber daya finansial yang sangat besar. Nilai struktur e-bisnis. Berbagai produk maupun jasa baru tercipta akibat berkonvergensinya berbagai sektor industri yang selama ini secara struktur terlihat berdiri sendiri. Buku dapat dijual dengan cara lelang, bank virtual yang berfungsi pula sebagai penasihat keuangan, paket liburan yang telah lengkap mengemas transportasi, hotel, dan lokasi wisata, toko buku yang berfungsi pula sebagai perpustakaan, dan lain sebagainya. Konsep brick and mortar yang telah menjelma menjadi click and mortar benar-benar telah mengubah perilaku perusahaan dalam melakukan pendekatan bisnis. Sering pula ditemui situs-situs yang menyediakan produk atau jasa yang dapat disesuaikan dengan selera unik pelanggan atau tailor-made, dengan harga yang khusus pula atau price discrimination. Semua ini dapat dengan mudah dilakukan karena semakin banyaknya sumber daya fisik yang telah dapat ditransformasikan menjadi sumber daya digital. Nilai peluang e-bisnis. Peluang terbuka lebar bagi pelaku bisnis untuk berinovasi menciptakan produk-produk atau jasa baru akibat selalu ditemukannya teknologi baru dari masa ke masa. Berbagai jenis model bisnis baru selalu ditawarkan oleh beraneka ragam situs yang berkembang dengan pesat di internet. Dalam bidang pendidikan, contohnya e-school, e-training, e-learning. Dalam bidang keuangan, seperti e-banking, e-stock exchange, dan e-insurance. Dalam bidang manufaktur, contohnya e-procurement, e-logistik, e-distribution, dan e-inventory, dan lain sebagainya. Oke, jadi sekian dari presentasi saya tentang materi aplikasi teknologi informasi. Mohon maaf bila ada kurang kata dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.